masyarakat kita rusak deh. Diizinkan kan? Satu perbedaan. Yang ini dicintai karena persamaannya. Kemudian ada perbedaan. Nah ini terlampau sibuk. Padahal kita banyak problemnya kita ini. Bagaimana malunya kita? Partai politik kurang, ada gawe patut, anggota dewan ada upamana terma, ekonomi kita sangat lemah, pegawai kita banyak yang beragama Islam, banyak yang korupsi, ketidakjujuran dan lain-lain sebagainya. Dalam bidang akidah masih kene abreng-abrengan dan kadukun masih kene abreng-abrengan. Ini banyak sekali persoalan-persoalan besar yang harus kita selesaikan ketimbang kepada persoalan-persoalan yang kecil. Kemudian al-israf fil tahkim dan berlebihan dalam haram sampai kepada yang sangat aneh. Ada larangan tidak boleh minum sambil berdiri. Padahal di dalam hadis Bukhari ada bab Nabi minum sambil berdiri. Mungkin secara kesopanan satu saat ada kesempatan kita minum sambil duduk. Tapi di satu saat yang terdesak bisa saja kita nggak apa-apa minum sambil berdiri. Tapi ada orang yang sampai minum berdiri pun itu diharamkan. Padahal hadis Nabi pernah minum berdiri dan Nabi pernah minum langsung dari gariba. Gariba itu kulit domba diharamkan, dipencit menengah, kemudian ditek-tek sukuna, diasupkan air nama kompak, kan dia teh kompak, kita di laan itu tasi, nama itu dikuliti, kayak di tangan, bikin pada kapan, pada cai, kayak tilu, dibeket, hiji dibuka untuk pada air gitu, kemek kayak gini dijahit, jadi wadah air, nah kemudian diminum minum Nabi sambil berdiri meminum langsung dari bak tersebut. Ini masuk dalam jadi jangan cepat mengharamkan. Ayat yang tidak semawati pemahaman yang keliru tentang beberapa pengertian, beberapa istilah. Dan tolong ini diperhatikan. Hadirin rahimakumullah, orang cepat menyebut tidak iman karena berdasar hadis. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir baru beribadah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tamunya. Bila Anda tidak memuliakan tamu, kufur. Ini enggak benar. Tamu angin tengah hormat tetangga, kufur. Kufur itu sebuah keputusan yang sangat berat, Pak. Tak kala seseorang kufur dengan istrinya harus cerai dong. Kalau istrinya muslim, dan boleh dibunuh lagi kalau dalam situasi perang namanya. Kalau dia mati, dia tak boleh dikubur muslim. Kalau ibu bapaknya mati, dia nggak boleh menerima warisan. Apa seberat itu? Maka tatkala menyebutkan layu minu, ada iman yang sempurna, ulama itu. Ya, ada iman generik, asal lain-lain, dia sudah masuk orang yang beriman. Itu mah generiknya. Orang yang awas, jangan kemudian menghitung manusia biasa dengan ukuran sempurna. Lamun tegia, teriman, tidak benar demikian. Saya ini contoh, Pak. Lukumah imah anus. Imah yang sebenarnya baik. Itu ada kamar untuk setiap anak. Karena saya punya anak 6, maka imah saya harus kamar. Nah, itu rumah sempurna. Kemudian ada kamar untuk kita berdua suami istri.
Ada kamar itu suami untuk misah, merenung untuk hiji aja mama nikah. Ada kamar untuk tamu, ya? Ada kamar untuk tamu, ada kamar untuk pembantu. Itu rumah, baru disebut rumah. Tatkala seseorang belum mampu punya rumah seperti itu, kemudian dia punya rumah kecil, tetap saja disebut dia punya rumah, tapi belum sempurna. Orang harus iman itu begini. Kalau dia belum sampai ke sana, baru seperti inilah imannya. Jepang Sunama, imannya ngulit bawang. Imannya ngulit, ya seperti itulah. Dan kalau dia tidak sempurna, bukan berarti dia jatuh menjadi orang kafir. Saya ambil contoh Pak. Raja Presiden Jokowi mungkin dahar sisi jalan. Tapi lamun kebenaran Presiden Jokowi ini makan, mungkin Presiden makan sisi jalan. Dahar. Tapi lamun kebenaran di saat Presiden tadi teh kos Gustur make hayangan dahar duren sisi jalan, atau Bung Karno dulu pernah ke situ gunung eureun di tempat ngadahar sate, eureun tidak ka presidenan tidak ngan pantes euy presiden make dahar sisi jalan. Jelema mukmin eta sok kiamul lain, teu pantes jelema mukmin teu kiamul lain. Tapi kalau dia tidak kiamul lain, henteu eureun naonana ngan tidak sempurna. Nah kayak demikian. Nah orang harus memahami istilah-istilah itu. Jangan kemudian cepat kufur musyrik. Pasti ada umat Islam di antaranya karena ada satu kelompok yang cepat mengkufurkan orang lain dan cepat memusyrikkan orang lain, cepat bid'ah, kufur, musyrik. Kabar tidak Islam, naon disebutnya kalau murtad atau apalagi. Nah ini perlu memberikan pengetahuan karena itu soal dari ilmu awalnya. Tidak mutasyabihat batakul mukammah, meninggalkan mengikuti mutasyabihat dan meninggalkan mukammah. Kemudian al-firar minal ulama, kabur dari ulama. Semua gerakan ekstrim jauh dari ulama. Kalau ada kelompok dalam pemikiran keagamaannya ekstrim, silahkan, ada ayat ulamaan tidak ada. Selalu ekstremitas di dalamnya tidak ada ulama, dan biasanya kemudian bersikap menghina ulama. Tahu gak itu ulama mah geus terkontaminasi oleh dunia. Jika sekali ulama teh sasar kabeh. Nah, memang benar ada ulama ngaranna jelema. Ulama ini tidak dimaksud, tapi lembaga keulamaan itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dina banyak sekali al ulama warasatul anbiya dan lain-lain sebagainya. Dan tatkala manusia jauh dan ulama, siapa yang akan dia ikuti? Maka yang dia ikuti juhala, orang-orang yang bodoh. Dokul makrifah bitani wawaki wasunan yang kawan. Lemahnya pengetahuan tentang sejarah. Bagaimana sejarah dakwah? Dakwah itu ada periode Makkiyah, ada periode Madaniyah. Bagaimana muasofat dakwah pada Makkiyah, bagaimana muasofat dakwah pada Madaniyah, itu ada namanya, ada tingkatannya. Wawaki pasunan yang kawan, bahwa dakwah itu harus begini, itu ada
Kemudian cara-cara penanggulangan. Pertama dahulu semua masyarakat harus ikut menanggulangi ekstremitas, terorisme dan lain-lain sebagainya, sebab itu merusak citra umat Islam. Allah bukan muslimin ayarjiu ila syai'illah. Kepada penguasa muslim harus kembali kepada syariat muslim Allah. Kenapa? Karena orang-orang ekstremis biasanya karena melihat banyak pemerintahan yang jauh dari apa? Dari Islam. Ya, kenapa dulu ada Darul Islam? Namanya karena melihat Soekarno lebih dekat kepada komunisme pada saat itu namanya. Nah ini tatkala terlihat namanya pemerintah mendekati Islam, at-taqaddum ila Islam, maju mendekati keislaman, maka masyarakat Islam pasti akan lebih memberikan dukungannya. Kita alhamdulillah bagaimana minuman keras dibatasi, rokok dibatasi, narkotik sangat dibatasi, bank Islam dikembangkan, asuransi syariat dikembangkan, BPJS syariat sekarang dikembangkan, dan kita melihat inilah at-taqaddum ila Islam, maju menuju Islam, dan ini perlu kita apresiasi secara baik. Kemudian amiruhum bil ukhuwah wal ukhuwah, pergaulilah para pemuda. Biasanya kan teroris ekstremis itu para pemuda dengan jiwa kebapaan, dengan jiwa persaudaraan. Mereka termasuk pasien dakwah. Mereka termasuk pasien dakwah yang perlu kita dakwahi, yang perlu kita perbaiki, jangan dijadikan musuh. Para ulama, para guru dakwah kepada para pemuda itu pertama harus bersikap sebagai bapak, ya, dalam hubungan apa, kemudian kalab seperti bapak, kal asyik harus seperti guru spiritual, kiai kepada pemuda guru cara bapak, lebih kencang ayah kiai anu ngajual naon ali pamajikanana eukeun ngawinkeun muridna ari teboganan naskah ipang nyangankeun usahana bugur itu seperti bapak. Kedua, kasih seperti guru spiritual, dalam artian kalau menemukan masalah, nah dia bicara sama kiai. Kemudian ustaz seperti guru dalam bidang seperti bapak dalam bidang emosi, seperti guru syekh dalam bidang spiritual, seperti guru dalam bidang keilmuan, dan seperti komandan dalam melaksanakan kerja-kerja perjuangan. Nah ini perlu dibina. Kemudian tatarratu fi taswir jangan berlebihan dalam melukiskan sikap ekstrim. Itu ekstrim jangan berlebihan juga. Ya, kita sekali gerakan Islam nanti disebut sebagai gerakan ekstrim, paling tidak. Kemudian iftahun nawafidal linasimi al-hurriyah, bukakan pintu jendela kebebasan. Orang bebas bertanya, orang bebas mengeluarkan pendapat, orang bebas menyatakan inilah, walaupun kebebasan dalam koridor syariat, dalam koridor yang diperkenankan oleh undang-undang. Lapor bagi takfir ditakfir misli, jangan pengukuran
Dijawab lagi dengan pengkukuran. Batur mengukur ke kurang, kurangnya kemudian mengkukurkan mereka. Komunis yang mengatakan kekerasan harus dijawab dengan kekerasan. Tapi kita kekerasan bisa ditaklukkan dengan kelembutan. Wajib usaha di Fahmil Islam hakiki, dan pemuda wajib memahami Islam yang sebenarnya. Nasihat untuk para pemuda dan mereka yang berjiwa muda, ihtiram takhassus atau alimu hormatilah, bukan ihtiram ihtimu hormatilah spesialisasi. Para pemuda harus menghormati ini ahli agama spesial, ahli agama ini spesial, orang yang spesialis dokter ini orang harus punya spesialis diri nah kulit teh ahli teh dina. Dan sekali lagi, orang tidak mungkin memegang keahlian dalam segala usaha. Agama kepada ahlinya. Ya, ini tanyakan di sini, tanyakan di sini, tanyakan di sini, sesuai dengan keahlian. Kalau orang mengaku saya punya pimpinan segala bisa, maka hakikatnya dia segala bisa. Saya sering mengerjakan pegawai tukang tembok, abi mah nembok bisa, tukang kayu karena kayu bisa, karena nembok mah bisa, nyetak bisa. Iya, jangan bohong ya. Orang yang pandai membuat cup, dia jelek membuat meja. Dakap Makassar, meja mah, mungkin meja kurang, lalu dia butuh angkat, para menurut kenal. Lalu ada tukang meja nien, kak, waduh, kapsan banget tidak pulang ya karena ayah kap diserut, kap diserut mana dia. Nah ini apa? Orang itu harus punya spesialisasi. Dari itu spesialisme. Mari kita hormati, dan tiap-tiap pemuda harus punya spesialisnya apa? Kudu min ahli wallah tidak. Belajarlah ilmu termasuk ilmu agama dan ahli wallah. Dan jujur, bersih, waspada hati, dan tidak yang bersikap lurus dan moderat. Yasiru wala tu'asiru, permudahlah dan jangan suka mempersulit. Jangan dibalik, persulitlah. Kenal dipermudah, masih kayak Musa dipersulit mah. Teman jenderal begitu jenderal terkenal sekali Adam Malik. Non perkataan Adam Malik yang paling terkenal atur-atur saja. Atur-atur saja. Menurut Pak Adam Malik ini ada persoalan atur-atur saja. Jadi, efeknya ini atur-atur saja. Gus Dur terkenal begitu aja. Kalau pakai pikiran gitu, berarti ini apa? Permudahlah. Tapi jangan mempermudah perkara yang sulit, jangan mempersulit perkara yang mudah. Terkenal prinsip Pak Yusuf Walidi. Pak Yusuf Walidi itu kayak biasa karena biasa pada suami kudu gawe bari ulin, kudu ulin bari gawe, tapi ulang ulinkeun bakal gawe bari ulin bari gawe, tapi ulang ulin
Islam ini turun di sunnah, berlikan canggih dan mana penyebarannya di agama asalnya satu ukron wanita untuk berhikmah wal husna, ajaklah manusia dengan bijak dan baik. Hasan Hussein melihat aki-aki goreng wudu, ada digeret-geret aki-aki. Maka Hasan Hussein kemudian berkata, saya masih ada dulu ya, masih ada ya. Dulu saya ya berpendapat wudunya lebih halus daripada saya, sedangkan saya berpendapat wudu saya lebih halus daripada dia. Tolong aki sebagai orang tua, pak mempoker wudu abi berdua, mana lebih halus? Gaul yang berdua adalah cek aki-aki teh, akhirnya ini lantewe ya orang boleh. Dan itu berubah dengan dirinya sendiri. Ani sudah banyak nas hiduplah beserta masyarakat. Seperti masyarakat adalah seperti air dan para pemudanya seolah-olah seperti ikan. Hiduplah, bergeraklah beserta masyarakat, jangan inklusif. Wasimur, inklusif temenang airnya tidak. Kita harus bergerak bersama masyarakat. Hadis Nabi mengatakan orang yang bergaul dengan masyarakat lebih baik dari orang yang tidak bergaul dengan masyarakat. Asil bergaul dinas membiasakan diri berbaik sangka kepada manusia, terutama kepada sesama muslim. Kunaon saya nutek itu, Canpati elit terkei tilkamah lagu inal ini baru sampai sana lah berguna. Kunaon saya nutek itu kene ya urang bergeunang ge. Janawan mungkin belum waktunya inilah hadirin, dan sekali lagi kepada masyarakat, kepada pemerintah, bisa saja orang yang ekstrim agama karena melihat ekstrim dunia, maka kemudian dia bersikap ekstrim agama. Oleh karena itu kita perlu memperbaiki orang yang ekstrim agama, dan kita perlu memperbaiki ekstrim yang menolak agama atau menggoreng agama, sebab ini akan mengakibatkan ekstremitas agama. Untuk lebih panjang silakan bapak-bapak dan ibu-ibu membaca kitab As-Shawaratul Islamiyah Bainal Juhud wa Taqarrub yang disusun oleh Dr. Yusuf Al-Dawi. Itu yang keilmuan yang mungkin bisa saya sampaikan, dan para mastafid di batina tulah umrina siwa anjama nanti lapor. Apa yang saya sampaikan bukan dari pemikiran pribadi saya, tapi dari para ulama ahli pergerakan yang telah mengalami banyak asam garam perjuangan, dari mulai keberhasilan, kegagalan dan lain-lain sebagainya. Tentu ini lebih profesional lagi, lebih bisa mengetahui lagi keadaan sebenarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita sekalian, dan kalau ada kesalahan dari kita semuanya, Allah memaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.